Halo sahabat, kembali di YouTube channel Junia Dinda. Nah, kali ini saya mau bersaksi tentang kisah perjalanan saya yang mau dioperasi. Di video ini kalian bisa lihat kan? Ini adalah rujukan saya yang diperpanjang dari puskesmas untuk ke rumah sakit besar. Karena yang kemarin masa berlakunya telah habis, tanggal 1 bulan 7. Nah, ini saya sudah di rumah sakit kedua. Nah, ini suasananya masih jam 4 subuh. Saya harus datang awal karena mengambil nomor antrian. Bisa dilihat kan suasananya bagaimana? Karena waktu itu saya bilang ke Tuhan gini, "Gak apa-apa deh ya Tuhan, saya bangun subuh, asalkan saya ketemu dokter dan rujukan saya bisa diperpanjang lagi untuk ke rumah sakit satunya." Dan di sini saya melihat di sekeliling saya banyak sekali orang-orang yang datangnya subuh, sampailah ke siang hanya untuk mengambil nomor antrian. Puji Tuhan hari itu rujukannya bisa selesai untuk ke rumah sakit tingkat pertama. Nah, ini dia rumah sakit tingkat pertama bagi pasien BPJS seperti saya. Di sini saya ingin menuju poli yang akan saya kunjungi untuk berkonsultasi tentang penyakit saya. Mungkin sebagian orang berpikir kalau saya ini sehat, tapi tidak bagi saya. Karena yang merasakannya adalah saya, bukan orang lain. Nah, ini adalah poli yang saya tuju. Nah, ini adalah poli yang akan merawat saya. Setelah saya mendapatkan rekomendasi rawat inap dari dokter, nah bisa dilihat ini adalah surat keterangan operasi dari dokter. Nah, selanjutnya saya pulang untuk beristirahat dan melanjutkan aktivitas besoknya. Nah, hari berikutnya saya memesan ojek online untuk mengantar saya ke PMI karena perawat rumah sakit bilang saya nggak akan bisa operasi tanpa darah. Di dalam perjalanan saya berpikir di PMI nanti darah yang saya butuhkan pasti akan tercukupi. Tapi setelah sampai di PMI ternyata pikiran saya tidak sesuai harapan. Di situ saya hancur banget rasanya. Mau nyerah, tapi ini sudah setengah perjalanan. Dan di bangku ini adalah tempat saya menangis. Dan sambil berdoa, doa saya begini, "Ya Tuhan, jika ini kehendak-Mu, maka hamba sepenuhnya berserah. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi hamba harus tetap bersyukur. Amin." Hari pun sudah larut malam. Saya langkahkan kaki ini yang begitu lelahnya. Tapi ketika melihat tempat ini, saya harus tetap semangat. Walaupun bagi sebagian orang mengatakan kalau tempat ini ketika dilewati sendirian begitu menyeramkan katanya. Tapi bagi saya tidak, karena saya yakin dan percaya Tuhan menuntun setiap langkah saya. Hari berikutnya karena kemarin tidak dapat darah dan karena ada halangan, jadwal operasi saya pun diubah. Tapi saya tetap bersyukur karena telah diperbolehkan pulang. Setelah pulang, saya kebingungan dan besok harinya hari Minggu, saya langsung ke gereja untuk beribadah dan bertemu Pak Pendeta. Di sini semua masalah saya ceritakan kepada Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta pun langsung mengerti tentang masalah yang saya hadapi. Di sini saya menceritakan kepada Pak Pendeta tentang masalah atau kendala saya saat akan dioperasi. Dan Pak Pendeta pun dengan sigap mengambil HP-nya untuk membacakan suatu ayat Alkitab untuk saya. Dan Pak Pendeta pun membacakan satu ayat Alkitab untuk saya yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Ya. Allah takut sebab aku menyertakan jangan apapun aku akan menentukan segala perkara. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang jadi
Kapan Setelah dibacakan Alkitab, saya pun didoakan. karena dia disegah engkau adalah Allah yang kuasa besar, segala dokter yang adil, dokter yang berkuasa. Sampai kami mereka yang menderita Terus tak semai doakan. Surya sebelum doa. di yang rencana hari Rabu akan berjalannya operasi kami berdoa beri kekuatan pada dokter jadi dapat melakukan proses operasi karena kita maksimal perawatan dari satu institusi perawatan untuk kesiapan baik fisik, mental, alami yang timbul atau misalkan opang, mengandung atau memberi serta dengan seragam Setelah hari Minggu, besoknya Senin, saya pergi lagi ke PMI untuk mencari darah dan berusaha mencari darah juga di sosial media. Bersyukur memiliki teman-teman baik yang begitu semangatnya mendukung saya dalam proses operasi nanti. Ini adalah data saya. Tidak hanya itu, saya juga berusaha untuk mencari pendamping untuk di rumah sakit pas dirawat inap nanti. Dan pada kenyataannya tidak ada yang siap, tetapi hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk lanjut di operasi. Setelah memberi kabar kepada orang tua, dan orang tua pun ternyata tidak sempat, tapi saya tidak menyerah dan akhirnya saya mendapatkan darah. Puji Tuhan, saya di sini masuk dengan penuh keyakinan untuk dirawat inap di rumah sakit ini. Ini pelayanannya sangat istimewa, akan diperhatikan dan teratur. Saya pun dengan pedenya berpose tanpa berpikir ada masalah satupun. Lanjut, ini chat saya punya teman gereja yang sangat amat mendukung saya, membantu dan menemukan seseorang yang siap nantinya menemani saya di rumah sakit. Akhirnya pendamping rawat inap pun ketemu dan saya dibuatkan surat pernyataan oleh orang tua untuk nantinya melengkapi persyaratan saya operasi. Puji Tuhan, orang tua pun dengan sigap membuat surat pernyataan tersebut dan besok harinya tanggal 12 Juli 2024 saya dikasih suntik sama perawatnya. Suntikan ini yaitu berfungsi untuk mengecek alergi atau tidaknya saya minum obat nanti. Oh gitu ya. Kalau misalnya ngerasa gatal, nggak mesti pada apakah ada oh gitu ya. Iya oke siap. Setelah saya diberi suntikan siangnya dan malamnya saya beristirahat, ini saya dipasang infus dan selang kencing. Nah, puji Tuhan, tanggal 12 Juli 2024 itu saya telah melaksanakan operasi kecil, tidak besar, dan puji Tuhan berhasil lancar. Setelah saya sadar, saya dikasih makan bubur dan juga ini saya melihat pasien-pasien yang ya bisa dibilang saya juga iri sih, namanya juga manusia ya, karena mereka itu dijenguk atau enggak dijagain sama keluarganya masing-masing. Nah, apalah daya saya yang sendirian, tapi nggak apa-apa deh, saya juga lebih percaya sama Tuhan Yesus karena di sini I'll be there when you need my love. Моя жизнь, моя жизнь,
Selesai operasi, antara sedih dan senang, waktu itu bercampur aduk deh ya. Tapi tetap bersyukur karena semuanya dilancarkan. Dan ini adalah teman dari gereja yang selalu support sistem. Ini adalah pamannya yang saat itu menemani saya operasi, dan puji Tuhan hari ini saya boleh pulang. Ini saya sesuai janji kemarin, saya memberikan upah sedikit sebagai tanda terima kasih saya kepada paman karena telah mau dengan ikhlas rela hati meluangkan waktunya untuk menemani saya di saat operasi. Ini ada, ini terima ini berkat ya. Berterima kasih sama ya, ya betul. Nanti 3 minggu kalian ambil barangnya. Dan terima kasih juga untuk adik ini yang sudah merekam. Terima kasih adik, Tuhan memberkati. Dan pada hari ini, yaitu tanggal 13 Juli 2024, saya dibolehkan pulang. Lanjut, saya fisioterapi dan okupasi terapi sambil menunggu hasil bekas operasi kemarin. Aku pernah memaksakan diri di tempat di mana aku tidak diinginkan. Hingga akhirnya, aku sadar, mau sebanyak apapun pengorbanan dan kebaikan yang kulakukan, ternyata tidak akan ada harganya. Dan hari berikutnya saya beribadah. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena telah membantu saya, baik susah maupun senangnya. Terima kasih Tuhan. Saya tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan. Pesannya, mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun itu yang terjadi di dalam hidupmu. Yakin dan percaya Tuhan pasti menolong. Dia akan ikut campur tangan dan menopangmu dikala engkau jatuh. Yakin dan percaya, jangan lupa berdoa selalu dan mengucap syukur. Terima kasih. Thanks for watching. Tuhan memberkati. God bless you all. Jangan lupa follow and subscribe.